Oke, saya ajak kembali Anda ngobrol dengan Bung Rocky dengan dan tetap dalam semangat kemerdekaan RI ke-78. Dirgahayu. Ya. Oke, jadi yang sampai sekarang masih ramai itu tanda-tanda bahwa PDIP dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi dengan Ibu Megawati berpisah jalan itu sudah mulai semakin jelas dan PDIP sebenarnya sudah mulai mengambil sikap itu ya, Bung Rocky. Ini dalam koordinasi kepala-kepala daerah, kader-kader PDIP di Jawa Tengah. Ini Bambang Pacul nih yang undang. Itu tidak apa Gibran tidak diundang. Macam-macam alasannya. Oh, suratnya ketelingsut katanya. Kalau orang Jawa itu ketelingsut itu apa ya? Terselip. Ya nggak tahu di mana gitu. Jadi nggak sampai ke Gibran. Tapi sebelum kita omongin itu ada satu soal ini yang sebenarnya sudah berapa hari yang lalu nih peristiwanya Bung Rocky. Tapi mungkin terlewat dari kita karena hiruk pikuk politik gitu. Ya ini ada satu surat ini yang surat ini kan kelihatannya sengaja dipublikasi dari Menteri PUPR yang disampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang mengingatkan jangan sampai menggunakan dana APBN untuk membayar utang-utang BUMN karya. Wah, ini menurut saya sangat menarik ini. Mengapa kemudian Menteri PUPR kok harus membuat surat itu dan surat itu kemudian dipublikasikan ke publik? Ya kalau kita lihat itu teguran yang pasti bukan berasal sendiri dari Pak Menteri PUPR. Kan pasti Menteri koordinasi dengan Sri Mulyani dan Ya, Sri Mulyani mungkin nitip pesan juga ke situ tuh. mm. Atau bahkan Pak Jokowi yang nitip pesan karena ya ini kan teknik untuk menegur Erick Thohir aja tuh. Mm. Jadi kira-kira itu. Tapi poinnya tetap bahwa APBN itu BUMN itu kan dirancang sedemikian rupa supaya bisa justru menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat kan itu badan usaha milik negara tuh dan itu artinya BUMN itu adalah kekayaan negara lalu dipercayakan pada seorang menteri dan biasanya dibuat sedemikian rupa supaya BUMN itu menghasilkan. Jadi kalau bebannya itu dikembalikan pada negara itu artinya ya silahkan laku BUMN bisa bikin sesuatu yang merugikan pun gak ada soal kan. Prinsipnya BUMN boleh merugi itu asal menguntungkan rakyat kerugian itu. Tetapi kalau semua kerjaan BUMN akhirnya nggak bisa lagi dinilai bermanfaat atau tidak bermanfaat, tapi harus diganti utangnya oleh negara itu artinya saya pembayar pajak seharusnya saya dapat manfaat dari BUMN. Kenapa saya justru mesti telangi kedunguan BUMN yang salah bikin perencanaan? Kan itu dasarnya tuh. Jadi logikanya memang ada. Nah, Menteri PUPR mungkin menduga bahwa ini akan jadi soal di kemudian hari. Karena itu Ah, dia pasang dulu semacam asuransi bahwa saya sudah kasih premi ya bahwa itu nggak boleh dipakai. Tetapi tetap kita mesti ingat bahwa Menteri PUPR pasti dapat sinyal dari Sri Mulyani juga tuh, atau bahkan dari Presiden Jokowi atau dari teman yang lain yang melihat bahwa Erick Thohir ini ugal-ugalan. iya, iya, Ya iya, kalau nggak iya. ugal-ugalan kan nggak ditegur kan. Ya, tapi kan kemudian kalau kemudian soal infrastruktur ini kan Pak Erick Thohir bisa ngeles. Saya kan cuma menteri dan nggak punya visi menteri, yang punya visi kan presiden dan orang juga tahu kalau ngomongin soal infrastruktur itu kan obsesinya Pak Jokowi gitu loh, Bung Rocky. Ya pasti itu, tapi Presiden juga tahu bahwa yang dilakukan Erick Thohir itu jauh melampaui apa yang saya rencanakan. Kira-kira Oh, begitu kan. Itu ini emergency kita bisa exit saya. mengira itu. Ya. Emergency Jadi exit tadi. tetap Ya. yes, kita mesti tahu bahwa teguran dari Menteri PUPR pada Menteri BUMN itu artinya teguran yang bukan sekedar datang dari pribadi Menteri PUPR. Jadi ada koordinasi dengan lembaga-lembaga strategis. Jadi Pak Erick Thohir mesti baca itu sebagai teguran tentang ugal-ugalan dia. Dan kenapa dia ugal-ugalan? Ya karena dia nggak fokus pada BUMN, dia fokus pada politik. Kan itu intinya. Nah, nah ini menarik karena otomatis sebenarnya surat ini kan mendowngrade citra dari Erick Thohir yang sekarang belakangan kan dipoles-poles bahwa dia sukses menangani PSSI sehingga kemudian elektabilitasnya naik dan kemudian saya jadi berpikir juga loh ini kan soal calon wakil presidennya Pak Jokowi Pak Prabowo ini kan sekarang yang berkompetisi antara Erick dan Gibran gitu ya yang paling kuat gitu ya. Apakah ini juga bagian dari downgrade terhadap Erick Thohir untuk memberikan peluang Gibran semakin naik? Kan jadi bisa aja analisisnya ke situ gitu, Bung Rocky. Kelihatannya itu yang kita mau cegah, jangan sampai dikaitkan di situ. Tapi Oke. publik udah merasa begitu. Dan kalau itu terjadi, maka kita bisa berpikir jauh di atas itu ada remote control dari Pak Jokowi terhadap Erick Hmm. Thohir kan. Kan nggak mungkin Menteri PUPR itu membenci Erick Thohir sebagai apa namanya political hate spin. Jadi di spin secara politik Ya, supaya Erick Thohir itu di downgrade. Kan itu nggak mungkin kita bayangkan ya, ya, itu ya. dari seorang PUPR.
Kecuali Menteri PUPR juga lagi bersaing dengan Erick Thohir, karena Yes. Menteri PUPR orang yang betul-betul teknokratis, nggak punya kepentingan politik. Jadi kita lihat dua soal. Pertama, memang ada fakta bahwa performa BUMN, mungkin separuh BUMN itu secara akuntansi udah mestinya di write off karena udah bangkrut kan. Dan kebangkrutan itu berbahaya karena ini menyangkut nama kabinet. Di dalamnya ada Menteri PUPR yang juga lakukan pembangunan secara teknis. Tetapi sinyal yang lebih kuat adalah Erick Thohir ini kan punya ambisi politik. Jadi dijegal sedikit kakinya tuh kira-kira begitu tuh. Tapi biarlah itu urusan istana. Kita cuma melihat gejala bahwa Erick Thohir makin lama makin banyak musuh di dalam selimut sebetulnya. Ini kan kabinetnya. Musuhnya Erick Thohir dapat sinyal awal, oh saya mau ditegur nih. Ternyata enggak. Kira-kira begitu. Ya, dan saya kira penting benar itu alarm Pak Erick Thohir mesti nyala ini. Jadi dia harus menang dia harus jadi calon bukan calon, jadi wakil presiden. Karena kalau tidak, ini kartu ini pasti akan dimainkan nanti Pak Erick Thohir ketika di luar pemerintahan. Ya itu dilemanya begitu, berupaya untuk jadi wakil presiden, tetapi mereka yang ada di lingkungan Pak Erick juga menganggap ini bahaya juga nih orang nih, nanti sebagai pesaing di dalam pembuatan kebijakan nanti ini berbahaya nih, karena orang lihat kok Erick Thohir ugal-ugalan tuh, dan ya mungkin satu waktu akan diedit bahwa uang kampanye politik Erick Thohir itu berasal dari semacam ya ada dana khusus BUMN. Saya mau coba bayangin itu tuh, sehingga Erick mestinya dari awal dia paham bahwa dia itu diincer juga bukan dari luar tapi juga dari dalam. Dan yang paling mungkin adalah mungkin Pak Jokowi udah merasa udahlah Erick Thohir udah banyak mengeluarkan uang, memamerkan dirinya itu udah cukup itu. Dan Pak Jokowi mungkin merasa kalau Erick Thohir masih dia sodorkan sebagai calon wakil presiden, nah partai-partai koalisi yang berbasis partai justru akan merasa kenapa Erick Thohir, kan Erick Thohir kan cuma nebeng di partai. Jadi kelihatannya mungkin Pak Erlangga juga senang nih ya ada berita semacam ini nih. Itu kenapa penting ini kita kaitkan, karena kita akan ngomongin soal Gibran ya, yang tadi saya sebutkan itu tadi. Kalau itu tadi macam-macam tafsirnya, bisa macam-macam, tapi sekarang dengan surat itu setidaknya dan kemudian diafirmasi oleh Kementerian Keuangan, nanti kalau terjadi ke depan ada terjadi apa-apa soal ini gitu, Pak Basuki dan Ibu Sri Mulyani udah bilang, kan gue udah ingetin sejak dulu, dan gue ini loh ada surat, buktinya surat semacam itu bisa nanti jadi bukti yang autentik kan gitu ya. Dia ini persiapan kalau terjadi gempa bumi politik. Oh, oke. Kan bisa diseret semuanya itu. Kalian juga apa namanya tanggung renteng nih kesalahan nih, termasuk Menteri PUPR. Kenapa nggak bereaksi walaupun itu bukan bidang dia, tapi kan dia bisa mengerti, kan dia bagian dari kabinet. Jadi supaya ada cara graceful exit, diam-diam keluar itu dari kasus ini, dan orang nggak akan anggap bahwa oh Menko PUPR ternyata pernah membuat memberi poin kritis, dan itu baik juga tuh, karena bagaimanapun kalau DPR nggak bisa kasih poin ya dia kalangan mereka sendiri kasih poin kan mestinya DPR yang mantau ini bahaya nih keadaan APBN kalau dipakai buat nambal bolong yang dibuat oleh BUMN, dan itu hak rakyat justru untuk menerima manfaat dari BUMN. Kenapa rakyat masih dipajak lagi untuk nambal itu melalui APBN? Kan itu dasarnya kan. Tetapi hiruk pikuk di parlemen kan bisa ditutup juga oleh Erick Thohir kan. Erick Thohir mampu untuk menutup hiruk pikuk di parlemen. Nah sekarang kenapa suara Menteri PUPR nggak bisa diantisipasi oleh Erick Thohir? Mungkin juga dia udah kenal, tetapi dia nggak bisa cegah karena ada perintah yang lebih tinggi dari itu. Ya. Dan saya kira nanti kalau ada apa-apa, ini saya jadi tiba-tiba tersadar, percakapan kita ini bisa dijadikan bukti di persidangan untuk meringankan mereka-mereka yang akan terbawa-bawa gitu ya. Ya, tapi bisa kita yang disomasi sama Erick Thohir nyebar analisis hoax, bisa juga begitu. Tapi udah ada semacam kesepakatan bahwa hak pers untuk menduga, dan dugaan itu bahkan dalam hal-hal politik itu bisa dugaan itu sifatnya permanen, karena menduga itu adalah sifat pers sebelum ada pembuktian yang lebih kuat secara data. Yes, oke. Dan di mekanisme di pers mekanisme namanya hak jawab yang harus dijawab. Tapi sekarang yang harus dijawab dulu ada kepada Pak PUPR dulu dong, ya, karena yang melemparkan isunya itu Menteri PUPR dulu, ya. Oke, kita balik ke soal Gibran tadi itu yang dia tidak diundang dan dia menyatakan dia anak ingusan, itu sampai sekarang masih berlanjut terus, karena kemudian alasan yang disampaikan oleh PDIP itu rada-rada nggak masuk akal gitu, yang disebutkan bahwa itu suratnya terlingsut
Ketelingsut itu kemudian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hilang itu nggak tepat juga ini. Ketelingsut itu terselip lah gitu di mana gitu. Jadi tercecer dan kemudian nggak ketahuan di mana barang itu dan akhirnya nggak sampai diundang. Apa iya sih orang sekelas Ganjar, sekelas Gibran ini putra seorang presiden kemudian surat undangannya terselip dan mereka baru sadar ketika itu jadi ribut dan karena Gibran tidak hadir dan dia mengaku bahwa kayak nama saya kan anak ingusan jadi tidak diundang gitu. itu itu cara ngeles sebetulnya dari PDIP. Kan PDIP ngerti bahwa ada Gibran, ada ajudannya, ada WA-nya kemana-mana segala macam. Mana di WA aja kan. Jadi poin itu tidak berlaku. Jadi satu-satu yang berlaku adalah memang ada hukuman yang sedang diberikan oleh PDIP pada dinasti Jokowi. Kira-kira itu ya. Orang cuma bisa lihat itu. Dan tentu Gibran mengerti bahwa dia memang tidak diundang. Jadi pengetahuan dia itu datang sebelum undangan tiba, justru dia udah antisipasi itu nggak bakal gue diundang nih. Kenapa ya? Karena ya mungkin ingusnya memang belum bisa kering itu dan keingusan itu kan menunjukkan kata yang dipilih oleh Gibran itu juga menunjukkan bahwa memang dia merasa dimusuhi atau nggak dianggap itu. Jadi bukan dia yang nggak dianggap, sebetulnya juga Pak Jokowi nggak dianggap dalam soal itu. Kan itu intinya kan. Di PDIP yang sebelumnya menganggap kalau ada masalah itu pasti hanya menyangkut Gibran. Sekarang Gibran balikin itu tuh bahwa itu artinya Pak Jokowi juga nggak dianggap oleh PDIP itu. Dan memang kita tahu Pak Jokowi nggak dianggap oleh PDIP kan. Kenapa? Karena Jokowi juga nggak nganggap PDIP. Jadi udah biarkanlah politik ini berlangsung dalam kirim-mengirim ingus. Ya, bukan mengirim pesan. Tapi saya jadi teringat ya, karena kan kalau Anda menyarankan sudahlah sekarang terbuka saja Pak Jokowi menjadi oposisi dari PDIP menjadi oposisinya Pak Jokowi ya. Karena kan kita pernah teringat kenapa nggak menggunakan bahasa yang pernah digunakan oleh Pak Jokowi juga ketika ditanya wartawan, mengapa pada waktu itu Surya Paloh tidak diundang dalam rapat ketua umum parpol pendukung pemerintah. Kan pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan ya memang tidak diundang. Kenapa? Karena nanti kan dia udah punya koalisi sendiri. Oh, nanti tahu dong strategi kita kan mestinya PDIP ngomong begitu. Iya, pada waktu itu teks Pak Jokowi itu terselip sehingga dia langsung bicara dari isi kepalanya tuh. Megawati juga mesti begitu seharusnya atau Hasto minimal. Bilang aja terus sama ya tidak diundang karena ini internal PDIP dan Pak Jokowi bukan lagi sepenuhnya internal PDIP. Dengan kata itu aja udah enak kan. Bukan lagi sepenuhnya. Kenapa? Karena suara Pak Jokowi itu lebih cenderung ke Pak Prabowo, lebih cenderung kan lebih enak tuh. Karena itu Gibran ya nggak diperlukan sebetulnya karena buat apa toh nggak ada fungsinya lagi tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang tapi atau mungkin sengaja memang tidak diundang supaya timbul kontroversi lagi kan sehingga ada alasan untuk meluruskan kenapa tidak diundang tuh. Oh itu urusan teknis saja. Tapi orang tahu bahwa itu bukan urusan teknis. Ini urusan vendetta, urusan balas dendam. Ya ya. Dan yang menarik juga ini caranya cara halus. Ini yang disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Solo yang pernah jadi wali kota dan juga jadi wakilnya Pak Jokowi, Efek Rudi. Dia mengingatkan ya usulan mendorong orang yang mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden itu kata dia hati-hati itu menjerumuskan dia gitu. Dia menggunakan kosakata bahasa Jawa tapi terjemahannya kira-kira menjerumuskan dan dia mengingatkan apa yang terjadi pada AHY dalam pilkada di DKI Jakarta karena kemungkinan besar Gibran bisa kalah pada Pilpres 2024 nanti kalau dipaksakan dia menjadi calon wakil presidennya. Itu pertaruhannya juga di situ justru itu dan tentu Pak Prabowo juga menghitung itu. Kalau Gibran pasangan wakil presiden lalu betul-betul banteng itu atau PDIP betul-betul ngamuk lalu ada upaya untuk menggerogoti suara Prabowo dan kena tetap Prabowo merasa bahwa dia masih ada persahabatan dengan Ibu Mega itu kan lepas dari kritik Pak Hasto tentang kebijakan food estate tetapi kan intinya Prabowo tidak pernah berselisih dengan Ibu Mega sampai hari ini nih jadi itu juga dihitung Pak Prabowo kalau Gibran ada dan Mega akhirnya jadikan dasar untuk mengatakan kalau begitu Pak Prabowo nggak bersahabat dengan saya karena menerima Gibran ya berantakan seluruh perencanaan politik Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap memerlukan suara PDIP itu sama dengan teguran Yeni Wahid kalau Pak Prabowo ambil Caimin itu artinya ada problem besar nanti kan ancaman ini ancaman serius karena Yeni tetap tokoh di dalam soal-soal itu dan dia ada di dalam deteksi publik sebagai orang yang konsisten membawa nama Gus Dur dan Gus Dur itu di dalam keadaan krisis juga bisa jadi faktor untuk game changer. Nah, artinya keluarga Gus Dur maksud saya terhadap Caimin. Ya ya.
Jadi artinya sebenarnya itu juga ketika nanti akhirnya Gibran yang disodorkan oleh Pak Jokowi itu bisa menjadi dilema politik juga yang sangat serius bagi Pak Prabowo. Iya, itu dilemanya di situ karena Gibran itu datang dari PDIP yang berharap supaya Gibran tidak dicalonkan atau dicalonkan ke wilayah Ganjar. Jadi ngambeknya Ibu Mega bisa bertambah-tambah kalau kalau Gibran itu ditaruh di Pak Prabowo kan dasarnya itu tuh. Jadi kalkulasi ini yang sangat tricky itu. Jadi lebih lebih aman sebetulnya bagi Gibran mengatakan ya saya terima, tetapi saya tidak mau sendirian karena saya harus toleran juga dengan calon-calon seusia saya yang ternyata belum bisa muncul karena batasan itu seolah-olah diberikan buat saya. Jadi Gibran bilang aja terus terang bahwa itu kan terarah ke saya, maka saya tolak. Nah itu baru dia jadi bermutu. Nah mungkin setelah dia tolak, justru PDIP merasa lebih lega tuh dan kemudian peralatan PDIP tidak di bawah ke medan laga dengan Pak Jokowi. Kan itu intinya tuh. Jadi persahabatan bisa dimulai dan Gibran bisa tarik itu sebagai pelajaran buat dia. Sekaligus Pak Prabowo lebih lega tuh karena Prabowo juga merasa ya kalau ada Gibran di situ itu artinya dikendalikan langsung dong oleh oleh Pak Jokowi politik Gerindra kan kurang bagus juga tuh. Tapi bukankah sebaliknya ini buat Pak Prabowo itu malah kalau kemudian Gibran yang ditempatkan oleh Pak Jokowi itu buat Pak Prabowo justru menguntungkan karena Pak Jokowi akan all out, nggak bisa kemana-mana karena kemarin kan sebenarnya Pak Jokowi juga kalau kita kembali ke pidatonya di sidang di MPR kemarin kan juga nyinggung-nyinggung soal ada foto dia yang dipakai oleh para calon presiden dan orang itu pasti melihat bahwa itu Pak Prabowo yang dimaksud gitu. Ya ini kan berarti bagi Pak Prabowo kenapa sih mesti disebutin lagi foto-foto? Bukankah Pak Jokowi udah tahu bahwa pasti itu yang akan dilakukan oleh Gerindra tuh. Jadi Ya. ada kecemasan aneh pada Pak Jokowi dia mendua terus kan. Nah itu juga berbahaya kalau akhirnya Gibran diiakan misalnya lolos lalu ternyata nggak dikirim ke Pak Prabowo dikirim ke Ganjar kan ini Ya, ya, ya. lucu juga kan atau Ya. bahkan dikirim ke Anies tuh Hmm. bisa jadi wakil presiden Anies kan kacau aja. Jadi seharusnya supaya kekikukan itu nggak terjadi, mending dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi itu bahayanya tuh kalau Mahkamah Konstitusi sekedar berupaya untuk melayani kepentingan yang dipesankan pada dia. Tetapi saya kira nanti Mahkamah Konstitusi suaranya Saldi Isra itu sangat frontal untuk menganggap jangan dong Mahkamah Konstitusi disuruh untuk membenarkan hal yang sebetulnya hanya berlaku untuk kepentingan Gibran. Gampangnya begitu kira-kira verbatim dari Saldi Isra. Saya interpretasikan begitu. Oke, ini akan semakin menarik karena bagaimanapun itu Gibran tadi bisa jadi game changer juga. Dan apalagi kemudian kalau kita minjem istilahnya dari Roma Harmuzi, ini Majelis Pertimbangan Partai dari P3 itu yang dia menyatakan memahami politik Pak Jokowi itu salah satunya itu ya disebutkan dia kalau dia ngasih sen ke kanan dia sebenarnya belok ke kiri. Pak Prabowo jangan GR dulu, ini tiba-tiba Pak Jokowi ngasih sennya ke Pak Prabowo tiba-tiba balik ke Ganjar harus mesti disiapkan antisipasinya. Ya itu hal yang bisa kita duga tuh. Psikologi seseorang yang di akhir masa jabatannya tidak tenang tuh. Jadi dia Ya. sendiri meragukan apa sebetulnya yang dia mau tuh. Jadi kalau orang tanya apa maunya Pak Presiden, akhirnya orang tahu ya Pak Presiden ternyata belum tahu juga apa maunya. Dan sebetulnya buat kalangan Gerindra itu kurang etis itu Pak Prabowo seolah-olah menegur. Jangan pasang apa Pak namanya Jokowi yang menegur. wajah Pak Pak Jokowi. Jokowi menegur jangan pasang wajah saya. Itu di seluruh Indonesia orang tahu bahwa Prabowo itu serius mengatakan dia akan meneruskan kebijakan Jokowi itu. Ya Jadi betul. sebetulnya pesan politik ini kan buruk tuh bagi apa namanya pembentukan koalisi ke depan. Nanti Gerindra akhirnya ragu-ragu lagi nih apa maksudnya tuh. Sementara relawan-relawan Ganjar itu udah disuruh Pak Jokowi pergi ke Gerindra kan. Apa mau dipanggil pulang balik ke Ganjar. Ini sulitnya. Ini tetap presiden itu dia bilang dia nggak akan urus kok politik, dia bukan ketua partai. Tapi faktanya dia lakukan shadow boxing itu. Dia bertinju dengan bayangannya sendiri, sementara orang hanya nonton bahwa ini presiden mau ngapain itu. Naik ring tinju tapi nggak mau melawan. Kan itu impian demokrasi hilang ketika Jokowi memperpanjang politik cawe-cawenya. Ya, dan saya kira tapi sebenarnya gini, bagi Pak Prabowo kan Pak Prabowo hafal nih, yang bahaya kalau kita sedang berkendara di depan ada tiba-tiba ada orang yang terbiasa ngasih sen kiri belok ke kanan, kita juga bisa mendadak ngerem bisa terjadi benturan.
Jadi kalau sudah tahu begini, sebenarnya rumusnya gampang, jaga jarak, ya, Bung Rocky, jaga jarak dan siap-siap rem darurat, gitu ya. Kelihatan itu Gerindra paham itu, dan saya kira Gerindra sebetulnya ya didukung nggak didukung secara sosiologis dia udah tumbuh tuh, dan Yes. itu beda dengan partai lain yang masih perlu dukungan koalisi. Jadi sebetulnya mungkin bagi Gerindra Pak Jokowi itu bonus aja tuh, kira-kira Hmm. begitu tuh. Hmm. Ya oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Kalau kita 0% tetap 0%, nggak bakal jadi Ya, ini belok. nggak mungkin ke kiri, ke belakang, belok atau terus nggak. Ini nol, artinya kita tuntut kemurnian demokrasi adalah presidensial threshold nol itu. Oke, makasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Merdeka. Yes, Ya. yes.